Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo, jarang-jarang beliau hadir di sini. Salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa, kita kasih tepuk tangan. Serta hadirin yang kami muliakan, sebagaimana pernah saya sampaikan waktu pengesahan KUHP di sini ya, penguatan pengawasan internal dan eksternal kepada institusi Polri ini sudah begitu luar biasa kita masukkan di KUHP. Kita bayangkan kalau dulu ya di era KUHP lama susah sekali mengawasi. Kenapa? Orang diperiksa nggak bisa didampingi advokat. Dengan KUHP baru sejak saat sebelum ya berstatus sebagai saksi bisa didampingi advokat 24 jam. Ya. Dan advokatnya bisa bersikap aktif, ya, membela kepentingan kliennya. Kalau dulu di KUHP yang lama cuma boleh duduk dengar diam catat. Ya bagaimana mau mengawasi kinerja penyidik atau anggota Polri. Ya. Kemudian di KUHP yang baru ada CCTV. Diwajibkan ada CCTV, ada kamera pengawas dalam setiap aktivitas pemeriksaan. Kalau di KUHP yang lama nggak ada, baru-baru ada CCTV. Makanya kan sering ada kejadian injak kaki, ya, dan lain sebagainya. Sekarang ada CCTV, ada kamera pengawas yang bisa diakses oleh advokat dan yang mewakili masyarakat. Dengan demikian, ketika kemarin KUHP sudah disahkan, pada saat yang sama kita sebetulnya dengan serta-merta mendapatkan 100.000 orang yang menjadi pengawas polisi, yaitu advokat. 100.000 orang advokat ini representasi 200 juta lebih, 300 juta lebih warga negara Indonesia. Jadi pengawasan melekat dari eksternal itu langsung dari masyarakat. Nah, karena itu teman-teman, memang namanya undang-undang itu kan nggak bisa langsung ideal ketika disahkan langsung diimplementasikan 100%, nggak mungkin undang-undang apapun. Nah, kita mengacu ya pada RDPU yang digelar oleh Komisi 3 ya setelah KUHP baru disahkan. Yang pada akhirnya semuanya itu selesai dengan mengacu pada KUHP dan KUHP baru. Contoh misalnya kan yang kasus di Sleman, ada bapak-bapak mengejar penjamret ibunya, penjamret istrinya dijadikan tersangka. Kalau kita acuannya pada KUHP baru, dia nggak bisa jadi tersangka. Dan alhamdulillah diterapkan demikian. Begitu juga kasus guru honorer yang dijadikan tersangka di Karo, Tanah Karo, Sumatera Utara. Bukan guru honorer, videografer Amsal Sitepu. Demikian juga dengan mengacu KUHP dan KUHP baru, maka bisa mengontrol penyidik. Begitu juga kasus guru honorer di Muaro Jambi yang dijadikan tersangka hanya karena mencukur muridnya rambut. Ya. Dengan mengacu pada KUHP dan KUHP baru, maka penyidik bisa diawasi, anggota Polri bisa diawasi, sehingga tidak terjadi abuse of power. Banyak sekali yang kita lakukan. Namun demikian, teman-teman, masih ada beberapa hal yang memang kita harus perbaiki di Undang-Undang Polri. Itulah yang kita kerjakan kemarin. Yang pertama, pokok-pokok pembahasan dalam RUU Polri ya, yang pertama adalah penegasan terhadap tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas, serta berkualitas dalam pelayanan masyarakat. Yang kedua, penguatan fungsi, pengawasan, dan penerapan prinsip keterbukaan dengan pemanfaatan sistem teknologi dan informasi yang modern. Yang ketiga, jaminan netralitas dan profesional Polri dalam sistem atau tata kelola dan pembinaan karir sumber daya manusia. Keempat, penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat, perlindungan dan pengayoman masyarakat, penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan. Kelima, pengaturan secara ketat dan jelas tentang anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri, dan ini acuannya juga adalah putusan-putusan MK. Keenam, pengaturan mengenai pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan teratur. Ketujuh, penerapan
dan internalisasi kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip hukum humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedelapan, penguatan dan fungsi serta kedudukan Komisi Kepolisian Nasional.